Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, damai atas kita semua, dan salam sehat. Puji syukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan pagi ini yang akan mengantarkan kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga difirmankan demikian. Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu namanya. Layaklah Tuhan kita dipuji dan ditinggikan. Layaklah Allah kita menerima penghormatan kita, pujian kita, dan sembah kita. Mari kita akan nyatakan puji-pujian kita pagi ini untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya beri kesempatan Bapak Ibu dan Saudara untuk ambil waktu sejenak berdiam diri di hadapan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikannya, kesehatan yang diberikan kepada kita, kecukupan, kelimpahan, semuanya Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Dan mari kita akan datang kepada Dia dalam sembah kita, dalam pujian kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepada Engkau pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perkara-perkara ajaib yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sekarang ini ketika kami masih diizinkan untuk datang dalam hadirat-Mu, kami menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ini adalah satu anugerah dan kesempatan yang berharga untuk kami berikan kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya akan pengurapan-Mu atas kami. Sekalipun kami tidak sedang bersama dalam kelompok, tetapi hati kami dalam keluarga kami masing-masing, kami akan tetap berhimpun untuk datang memberi waktu, memberikan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami, pengurapan-Mu atas imam-imam yang memimpin ibadah di keluarga-keluarga pagi ini. Dan kami semua diberkati dengan ibadah kami pagi ini. Pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Dia. Dia pahlawan kita. Kami yang telah ditebus. Kami baik kudus-Mu.
menyatakan bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kalau di situ ada Tuhan, pasti Tuhan akan tuntun dan Tuhan memberikan keberhasilan kepada kita semua. Amin. Firman Tuhan akan kita dengar pagi-pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita setiap hari, setiap waktu. Ketika kita sedang dalam kegalauan, ketika kita sedang dalam ketakutan, ketika kita sedang dalam kekhawatiran, ketika kita sedang tidak punya pengharapan, Tuhanlah yang menjadi pusat pelarian kita. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita pagi ini. Hidup kita jadikan penyembahan kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya boleh menyapa saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bahwa ini waktu di mana sebenarnya biasanya kita semuanya ada dalam kesibukan-kesibukan. Saudara mungkin sudah dengan acara bersama dengan keluarga setelah ibadah ini. Tetapi hari ini kita tetap ada di rumah, tetapi kita akan tetap mensyukuri untuk semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, teman-teman di keluarga Shalom, bahkan seluruh teman-teman dimanapun saudara berada, pada hari ini saya rindu mendengar bahwa saudara semuanya sehat dan kita semuanya akan terus berkata bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan mendengar bagian dari firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik, kami datang kembali kepadamu pada pagi hari ini, mensyukuri untuk setiap anugerah, mensyukuri untuk setiap kenikmatan yang Tuhan beri atas kami semuanya. Tuhan, terima kasih kami sekarang kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkaryalah, berbicaralah, dan kami semuanya siap untuk mendengar. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan hati kami menjadi tanah yang baik untuk firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak dipungkiri bahwa apa yang kita dengar hari-hari ini mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi hati kita. Kita mendengar setiap hari update orang yang bertambah banyak yang mengalami sakit, dan mau tidak mau kita mendengarnya. Kita mendengar bahwa ada pertambahan orang-orang yang meninggal dari korban corona yang sekarang ini sedang, mau tidak mau kita semuanya mendengarnya. Kita mendengar bahwa banyak dokter yang mulai ikut terjangkit karena merawat orang-orang yang juga sakit. Kita mendengar juga bahwa beberapa rumah sakit kewalahan dengan membludaknya banyak pasien yang baru di akhir-akhir ini. Itu bagian kecil dari apa yang kita dengar hari ini. Mungkin saudara mendengar lebih daripada yang saya sampaikan. Semua berita yang mempengaruhi hati kita, semua berita yang mempengaruhi jiwa kita. Dan mungkin kita kalau boleh jujur, ini membuat bagian yang hilang di dalam hati kita. Ada bagian-bagian yang sepertinya melukai hati kita, yang semestinya kita bersukacita, yang semestinya ada sebuah perayaan yang kita ikuti juga di dalam tradisi bangsa kita. Tetapi rupa-rupanya apa yang kita dengar hari-hari ini, yang kemudian kita terdampak hari-hari ini, adalah semua berita yang jujur itu bukan menggairahkan kita, bukan menyegarkan jiwa kita, tetapi jujur itu menciutkan nyali kita. Itu membuat hati kita seperti terluka. Itu membuat jiwa kita menjadi jiwa yang ada sesuatu yang beda yang kita rasakan hari-hari ini. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, saya mau sampaikan bagaimana firman Tuhan menyapa hidup kita dengan berita yang sangat berbeda. Dan berita itu adalah berita yang menyemangati jiwa kita. Berita itu adalah berita yang mampu membuat hati kita ini sebenarnya kembali bergairah. Di mana berita itu? Mari kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Nanti kita akan sampai kepada pasal 5 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Nah, berhubungan dengan berita pembaharu hidup ini, berita yang menyemangati jiwa kita ini, kita akan ketemu dengan 3 poin penting tentang kabar pembawa semangat di dalam jiwa kita ini. Kabar yang bisa menyemangati jiwa kita ini. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang berita
yang mampu menyegarkan jiwa kita, menyemangati jiwa kita, kita akan bertanya, siapa yang butuh berita itu? Saya mau bacakan di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kita tahu bahwa nantinya di pasal yang kelima adalah satu berita tentang undang-undang kerajaan Allah dalam penyampaian khotbah di bukit oleh Yesus. Tetapi diawali dengan orang yang banyak yang datang. Rupa-rupanya konteks pelayanan Yesus pada waktu itu adalah di tengah banyaknya orang yang buruk keadaannya, diceritakan di sana. Orang datang, orang yang buruk keadaannya. Buruk seperti apa? Nanti kita ketemu di Matius pasal yang ke-9, bagaimana Yesus melihat mereka seperti domba yang tanpa gembala. Coba kalau kita perhatikan, domba hidup di padang dan tanpa gembala, tanpa arah, tanpa orang yang bisa menuntun ke padang yang ada rumputnya. Bagaimana mereka haus, tidak ada yang membawa mereka ke air. Dan itu kondisi-kondisinya yang terjadi pada zaman itu, di tengah bangsa yang tertindas oleh bangsa lain. Ada sebuah kerinduan di dalam jiwa mereka karena suara kenabian, suara Allah tidak pernah mereka dengar selama 400 tahun. Jadi buruk keadaannya berbicara tentang jiwa mereka yang memang ada sesuatu yang dahaga di sana, ada sesuatu yang kering di sana. Tetapi juga berbicara tentang fisik, di mana mereka memang kekurangan, di mana mereka memang buruk keadaannya, di mana mereka hidup di dalam semua penindasan. Kemudian buruk keadaannya juga rupa-rupanya karena mereka sakit. Mereka ada di dalam berbagai sakit. Ada yang sakit ayan, ada yang sakit lumpuh, dan lain sebagainya. Tetapi diceritakan mereka adalah orang-orang yang ada di dalam berbagai kesakitan. Dan itu konteks pelayanan Yesus pada waktu itu. Ada juga yang kerasukan dan menderita berbagai sengsara. Itu orang-orang yang datang. Di pasal yang kelima, ayat yang pertama, Yesus melihat orang banyak itu. Orang banyak yang mana? Yang diceritakan sebagai orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, orang yang kerasukan, orang yang sakit ayan, orang yang sakit lumpuh, dan semua penyakit yang lain. Itu konteksnya. Jadi rupa-rupanya itulah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya membaca bagian firman Tuhan, rupa-rupanya potret dunia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sama. Kondisinya selalu didapati sebuah keadaan yang mau tidak mau, ada keadaan yang buruk, ada berbagai sakit, ada berbagai kesengsaraan, ada macam-macam penderitaan yang dialami oleh manusia. Dan kalau firman Tuhan ini tertulis, firman Tuhan ini juga kadang-kadang menjadi potret kita, potret hidup kita hari-hari ini. Saya berharap ini bukan potret kita, tetapi mungkin ini adalah potret dunia hari-hari ini. Dunia yang ada di dalam keadaan yang buruk, dunia yang ada di dalam berbagai sakit dan kesengsaraan, dalam semua penindasan, semua keadaan jiwa yang dahaga, yang kering, yang sepertinya tanpa harapan. Dan itu potretnya. Kalau kemudian kita berkata tentang sebuah berita
yang menyemangati kehidupan. Ternyata memang banyak orang yang sedang membutuhkan. Dunia ini sedang butuh berita itu. Marak dengan berita yang hari-hari ini mungkin miris bagi kita. Mungkin istilah kita gregel bagi kita. Menjadikan kita seperti orang yang sampai kapan semua terjadi, kapan semua berakhir. Tetapi kita bersyukur. Hari ini rupa-rupanya potret yang sama pernah terjadi permulaan tahun Masehi di mana Yesus hadir. Tapi nanti kita akan lihat bagian berikutnya. Berita tentang penyemangat jiwa itu dibutuhkan semua orang. Itu dibutuhkan kita semuanya. Kalau ini adalah potret kita, ini adalah potret hidupmu, Bapak, Ibu, dan Saudara hari-hari ini, percayalah, hari ini kita akan dapatkan sesuatu yang baik yang berasal daripada Allah. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita akan bertanya tentang siapa pembawa berita itu. Siapa pembawa berita itu? Ayat yang ke-23, Yesus pun berjalan keliling, Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jelas dikatakan di sana, Yesus pun berjalan keliling. Ia berkeliling dari kota, dari desa ke desa. Untuk apa? Mengajar. Apa yang diajarkan? Adalah berita baik. Berita tentang kerajaan Allah. Nah, berita kerajaan Allah itu apa? Yaitu keterlibatan Allah di dalam hidup manusia. Kedatangan Allah di tengah-tengah kesengsaraan manusia. Kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaan manusia. Di tengah-tengah keadaan yang buruk dialami oleh manusia. Dan kerajaan Allah itu wujudnya adalah pribadi Yesus sendiri yang berjalan keliling dan mengajarkan tentang semua hal yang baik yang sedang Tuhan ajarkan. Tentu ini bagian yang sangat berbeda dari semua pengajar-pengajar agama yang pernah hidup di tengah-tengah mereka. Pengajar agama yang punya banyak kepentingan. Kepentingan politis ada di sana. Kepentingan tentang kekuasaan ada di sana. Dan itu yang biasa mereka dengar. Itu yang syarat yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi rupa-rupanya Yesus berbeda. Yang diajarkan bukan tentang sebuah kepentingan politiknya, kepentingan kekuasaannya. Tetapi pribadi ini berjalan dari tempat ke tempat, menyapa banyak orang, menyembuhkan orang dari segala sengsara, dari segala berbagai penyakit yang mereka derita. Dan yang diajarkan adalah kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Aku hadir di tengah-tengah bangsa itu. Dan inilah pembawa berita. Jadi Yesus adalah sentralnya. Dia sendiri pembawa berita tentang kerajaan Allah. Tetapi sebenarnya dialah juga sumber sentral dari berita itu sendiri. Kalau manusia merindukan Allah yang hadir, Allah yang terlibat, Allah yang mau membawa mereka keluar dari segala penderitaan dan keadaan yang buruk, Yesus menyapa mereka. Tetapi sebenarnya Yesus juga adalah Yeshua HaMasyiah, sang pembebas itu yang hari itu hadir di tengah-tengah mereka. Dan itu ajaib. Itu luar biasa. Siapa pembawa berita itu? Adalah Yesus. Ketika Yesus hadir di muka bumi pada zaman itu, orang yang sakit, yang lumpuh kembali bisa berjalan. Yang dulunya tidak bisa berkata-kata, bisa berkata-kata. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah yang baik. Dan semua hal dilakukan oleh Yesus. Pembawa berita itu sudah hadir. Dan sumber
inti dari berita itu juga hadir, dan itu juga hadir di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, dari sekian berita yang bisa mempengaruhi hidupmu, Yesus yang kau imani, Tuhan Yesus yang kau hidupi, itu yang akan punya pengaruh yang besar dan yang hidup di dalam hidupmu. Semua berita lain bisa melemahkan semangatmu. Semua berita yang lain tentang apapun juga di muka bumi ini hari-hari ini bisa membuat kita menjadi orang yang kehilangan sebagian dari jiwa kita. Tetapi berita tentang Yesus akan memulihkan semuanya. Berita tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umat, memampukan untuk kita hidup kembali. Mungkin di dalam keadaan setengah kematian dari jiwa kita. Dan itu untuk hidupmu, itu untuk saudara, dan itu untuk saya. Ini berita yang kedua. Berita yang ketiga, yang bagian yang ketiga tentang berita penyemangat hidup ini, kita akan ketemu dengan satu poin. Berita apa itu? Perhatikan ayat yang kedua, ayat yang ketiga di Matius pasal yang kelima. Maka Yesus pun mulai berbicara dengan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang diucapkan dari beberapa ayat yang kita baca, Yesus selalu mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Kamu yang miskin, kamu yang teraniaya, kamu yang berduka cita, kamu yang lemah lembut, kamu yang haus. Tuhan selalu berkata berbahagialah. Dan itu identik dengan kata diberkatilah. Rupa-rupanya ini bukan keadaan yang mudah. Mengawali rangkaian khotbah panjang di bukit, rupa-rupanya berita yang Tuhan sampaikan adalah berita bahagia. Di tengah umat yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai sakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, yang lumpuh, dan semua seabrek masalah-masalah yang dialami oleh manusia, Tuhan berkata, berbahagialah. Itu sapaan Yesus pada waktu itu. Tapi percayalah, ini juga sapaan Yesus kepada kita hari ini. Berbahagialah, berbahagialah. Engkau ada dalam keadaan yang seperti apa? Kalau kita bercermin dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini. Tetapi Tuhan selalu berkata, apapun keadaanmu, sapaan Tuhan, berbahagialah. Seperti apapun perasaanmu yang mungkin kita simpan, yang mungkin kita pendam, Tuhan berkata, berbahagialah, berbahagialah. Engkau yang mungkin sekarang ini sedang sakit, Tuhan berkata, Yesus hadir di tengah-tengahmu, dan Tuhan mau berkata kepadamu, berbahagialah, berbahagialah. Bukan tanpa alasan ketika Tuhan berkata, berbahagialah. Karena apa? Tuhan bisa membuat sebuah tatanan yang berbeda di dalam hidupmu, bisa membuat kondisi yang berbeda di dalam hatimu. Tuhan mau buat kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan inilah berita tentang penyemangat hidup itu. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, perhatikan baik-baik. Di tengah banyaknya berita yang mungkin kita dengar tentang sesuatu yang membuat jiwa kita terluka, membuat jiwa kita mungkin kehilangan separuh kekuatan, hari ini Tuhan menyapa kita dengan sebuah berita. Berita itu menyemangati hidup kita. Siapa butuh berita itu? Firman Tuhan berkata, semua orang butuh berita itu. Yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, sembuh, pulih oleh karena berita itu.
oleh karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yang kedua, siapa pembawa berita itu? Sudah jelas, Yesuslah pembawa berita itu. Saya mau encourage kita semuanya, lebih banyak dengarlah berita tentang Yesus. Lebih banyaklah engkau baca firman Tuhan daripada membaca berita-berita online, berita-berita yang lain yang itu bisa melukai hidupmu, yang membuat semangat kita semakin down, semakin kita kehilangan banyak pengharapan, atau mungkin kita membuat kita cemas, membuat kita bingung. Firman Tuhan akan membuat kita lebih melihat keajaiban-keajaiban Allah, rencana-rencana Allah yang mungkin kita tidak pernah tahu sebelumnya. Yesus sebagai pembawa berita itu. Dan yang ketiga, berita apa itu? Berita bahagia. Apapun keadaanmu, engkau yang meyakini firman Tuhan, engkau yang meyakini bahwa Yesus hadir di tengah-tengahmu, mampu mengubah hidupmu, engkau dibuat bahagia. Engkau berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya ini boleh menjadi berkat buat hidup saudara. Dimanapun saudara berada hari ini, saudara di rumah, dan dimanapun, tembok rumahmu tidak akan pernah menghalangi firman Tuhan menyapa hidupmu. Dan firman Tuhan akan membuat kembali gairah di dalam kehidupanmu. Saya mau berdoa untuk kita semuanya. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Karena saudara adalah orang-orang yang berbahagia. Karena saudara adalah orang-orang yang berharga. Untuk itulah Yesus menyapamu hari ini. Mari kita berdoa. Tapi sebelumnya kita akan berkata bahwa hidupmu berharga bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Hidupku sangatlah berharga. Dulu yang terulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang termuda takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang termulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang terpudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa buluh yang patah terkulai tak akan pernah dipatahkannya, diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan pernah dipadamkannya. Dan mungkin itu berbicara tentang dunia ini, kehidupan yang sepertinya sudah putus, tapi percaya Tuhan tidak mematahkan. Kalau itu ibarat sumbu itu sudah pudar nyalanya, tapi firman Tuhan berkata tidak akan pernah dipadamkannya. Tapi mungkin
firman Tuhan itu mencerminkan hidup kita hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Siapapun engkau, berita penyemangat hidup akan sampai di dalam hatimu. Tuhan akan buat sesuatu yang beda. Kalau engkau buluh yang patah, kalau engkau sumbu yang pudar, percayalah hari ini Tuhan kembalikan engkau tegak, kembalikan nyalamu, nyala yang kembali normal, bernyala kembali, menyala kembali dan tidak akan pernah padam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini Tuhan. Di tengah banyaknya berita yang membuat kami kehilangan sebagian semangat jiwa kami. Di tengah banyaknya keadaan yang membuat kami mungkin hari-hari ini terbawa untuk cemas, terbawa untuk khawatir. Tapi firman-Mu hari ini menyapa kami. Masih tersisa berita yang bisa membaharui kehidupan kami. Berita penyemangat jiwa kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau yang hadir. Engkau yang hadir di tengah-tengah umat, menyembuhkan mereka dari segala sengsara, penyakit yang menimpa mereka. Karena mereka membutuhkan Engkau, mereka menantikan Engkau. Mengembalikan kebahagiaan umat-Mu. Tuhan terima kasih. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu berlaku untuk tiap-tiap kami. Semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang menikmati berita ini Bapa, sapalah hati mereka, kembalikan semangat mereka. Yang sakit di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang ada di dalam keadaan rupa-rupa kondisi hati, kondisi jiwa yang buruk, hari ini Engkau Allah yang bisa mengembalikan semangat mereka, gairah kehidupan mereka, dan Tuhan pulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami. Campur tangan-Mu Tuhan yang akan menentukan kehidupan kami. Kami tidak akan hidup karena situasi, tapi kami hidup karena janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan melihat pemulihan segera datang. Kami akan melihat anak-anak-Mu semuanya di dalam anugerah Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan mereka semakin kuat. Kami akan melihat bahwa bangsa kami juga akan pulih karena tangan Tuhan yang terus terulur untuk bangsa kami. Banyak teman-teman kami yang sakit pun di dalam nama Yesus Tuhan datangkan kesembuhan atas mereka. Ada penghiburan bagi keluarga mereka. Ada semangat dan tidak pernah putus asa di dalam diri mereka. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami terima semua hal yang baik yang berasal dari kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Dari semua yang baik yang Kau janjikan kepada umat-Mu, tidak ada yang tidak Kau penuhi. Semuanya yang Kau penuhi, kami terima. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Bersemangatlah. Masih ada Tuhan yang terlibat, yang hadir di tengah-tengah hidup kita dan membuat segala sesuatunya beda. Tuhan memberkati.